Halo semuanya, selamat datang di Segmen Analisa. Sekarang kita update perkembangan terbaru dari kasus Uswatun Hasanah yang ditemukan di sebuah koper berwarna merah di Ngawi, Jawa Timur. Ini sudah kita dapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian, tapi ada beberapa hal yang menurut aku sangat mencurigakan terkait dengan pelaku ini yang bernama Tri Rohmat Trihartanto atau biasanya dipanggil Anto. Kejanggalannya cukup banyak ya, karena salah satu hal yang bisa kita pertimbangkan tentang kebohongan teman-teman. Kalau orang itu sudah terbiasa bohong, sekali bohong biasanya itu akan menutupi dengan kebohongan-kebohongan berikutnya lagi. Salah satu keterangan dari Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman mengatakan bahwa pengakuan dari tersangka katanya dia dengan Uswatun Hasanah, korban, itu sudah melakukan pernikahan secara siri. Tetapi hasil dari investigasi mereka meyakini pihak kepolisian bahwa sebenarnya pernikahan siri tersebut tidak pernah terjadi. Hubungan antara kedua individu ini sudah berjalan sekitar 3 tahun. Kenapa Rohmat atau Anto mengatakan ke warga sekitar di tempat kos-kosan Uswatun Hasanah sebagai suami istri agar dia mudah untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Tetapi juga anehnya adalah ada beberapa alibi yang dia pakai untuk menjadi alasan kenapa dia melakukan hal seperti itu. Ini ada beberapa kejanggalan karena apa? Kalau kita cross-check dari keterangan kepolisian, penemuannya kan terakhir itu tanggal 23 Januari 2025 ya, di sebuah parit di kawasan Ngawi, Jawa Timur. Tetapi peristiwa sebenarnya itu terjadi pada tanggal 19 Januari 2025. Jadi awalnya adalah mereka menginap di sebuah hotel, yang hotel tersebut juga sekarang sudah di polis lain, sudah dilakukan olah TKP. Tanggal 19 Januari tersebut mereka ketemu dan janjian, dan memang terbiasa menurut Anto dia itu suka ngasih duit ke Uswatun. Nah, waktu itu dia bilang sudah janji akan ngasih uang 1 juta. Apakah pada saat itu dia sudah berencana melakukan aksinya? Hasil penyidikan dari Kombes Pol Farman dan tim dikatakan iya, sudah ada rencana tersebut. Kemudian dilakukanlah aksi tersebut dengan cara bagian lehernya dibegitukan sampai akhirnya nggak bisa bernafas lagi. Setelah selesai, kemudian dia pulang ke rumahnya karena dia juga tinggalnya di Tulung Agung, dan dia mencari koper, teman-teman. Dan kemudian karena kopernya tidak cukup untuk semua bagian tubuh dari korban, akhirnya ya kalian tahulah seperti apa, dibagi-bagi. Nah, pada saat dibagi-bagi tersebut, setelah tanggal 19 Januari, hari kejadian, itu sempat menginap beberapa kali. Tanggal 21 itu sebenarnya sudah mau dibuang di tahap pertama untuk bagian yang bawahnya, teman-teman. Terus tahap kedua dibuang juga, itu sebenarnya adalah bagian atasnya aja, kepalanya aja. Tapi pada saat dibuang itu mental lagi ke mobil karena terkena, nggak tahu sedemikian rupa, karena ada kendaraan bermotor, makanya tidak jadi tanggal 22. Tetapi tanggal 23 ditemukan adalah terkait dengan bagian yang ada di koper tersebut. Tanggal 26 Januari 2025, dini hari adalah masa penangkapannya. Nah, yang jadi pertanyaan netizen juga adalah terkait dengan CCTV. Dalam CCTV kan ada sosok pria nih, yang ada di sebelah ujung depan kamar hotel tersebut. Ini kayaknya hotel kelas melati gitu ya. Di situ kelihatan ada sosok pria, dan pada saat wartawan tanya ke pihak kepolisian, itu bagaimana dengan CCTV, siapakah pria tersebut? Menurut Direskrimum Polda Jatim, sosok tersebut adalah masih saudara atau kerabat dari tersangka ini. Dia dikatakan sampai saat ini statusnya masih menjadi saksi, belum tersangka. Peranannya adalah pada saat itu dia dimintai bantuan, diminta datang untuk ngebantu mengantarkan ke rumah neneknya yang ada di Tulung Agung. Nah, itu sempat menginap, koper tersebut juga di rumah neneknya sebelum akhirnya dibuang ke beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur, teman-teman. Dan kalau aku lihat dari berbagai kasus yang seperti ini ya, memang ada kemungkinan kuat kalau si saksi yang statusnya sekarang ini masih menjadi saksi, ada potensi dia naik itu menjadi tersangka, tapi dia tidak akan berperan sebagai apa ya,
berperannya tidak akan sebagai bagian orang yang menghabisinya. Mungkin aja peranannya adalah sebagai orang yang membantu. Karena unik sih, kalau dia bilang, kalau seandainya dia pada saat ngebantu, dia tidak mencium aroma-aroma tertentu atau bahkan tidak curiga. Karena unik bagi aku pribadi dengan kondisi, kalian tahu loh, kita motong ayam aja, itu kan noda merahnya kemana-mana. Apalagi ini adalah manusia gitu, yang berat badannya lebih dari 40 kilogram. Artinya akan ada banyak jejak-jejak di sana. Terus yang juga aku nggak yakin terkait dengan pengakuan dari si Anto ini yang bilang bahwa dia melakukan aksi tersebut dengan sebuah pisau. Itu kan pisaunya kecil banget kan ya. Kita aja buat motong daging aja, kalau dagingnya gede pakai pisau kan lama banget. Ini kayaknya unik ya. Bahkan dari pihak forensiknya tidak ditemukan jejak-jejak dari korban di situ dan tidak ada indikasi bahwa itu adalah sebagai alat yang dipakainya. Ya mungkin aja itu dicuci, nggak ada noda merahnya, oke. Tetapi kan bisa dicek juga adalah dengan potongannya, sayatannya, apakah ini identik dengan pisau tersebut yang dipakai. Memang butuh waktu ya untuk mengecek tersebut apakah bisa dikonfirmasi sebagai alat bukti ini beneran atau apa. Kalau menurut aku sih kayaknya bukan itu ya. Ada yang lain-lain lagi, kecuali mungkin dengan teknik-teknik tertentu. Nah, profil dari Rohmatri Hartanto ini menurut keterangan kepolisian bahwa dia ini kalau di identitasnya pekerjaannya masih pelajar. Ya, memang dia masih muda. Kan dia kelahiran tahun berapa tadi tuh? 92 ya, masih 33 tahun lah. Baru 34 atau 33, usia dia masih sangat muda. Tapi kalau secara faktanya, dia ini beraktivitas sebagai ketua ranting di salah satu pencak silat yang ada di Tulung Agung. Terus juga dia memiliki kartu anggota sebagai di LSM yang ada di daerah Tulung Agung juga. Dia termasuk orang yang cukup ini ya, punya communication skill yang baik. Dia termasuk orang yang suka bergaul, makanya pada saat foto-fotonya beredar di media massa ataupun juga sosial media, itu sangat gampang mencari tahu siapakah sosok ini. Banyak orang yang speak up, oh aku kenal dia, aku kenal ini, dikasih tahu semuanya kan pada muncul. Salah satunya adalah ada beberapa komentar yang aku lihat di sosial media, di TikTokku juga muncul banyak banget. Dugaannya, katanya dia ini pernah menjadi TKI, Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan. Ada salah satu statement ya, mungkin ini adalah dari Mbak L yang tinggal di Taiwan mungkin ya. Dia di Taiwan juga bermasalah, bikin ricuh, keributan, berantem di depan piramid Taichung. Jadi tahu kan dia punya rekam jejak yang tidak baik. Oke, terus itu adalah indikasi bahwa memang dia sangat dekat dengan tindakan-tindakan kekerasan dan juga kriminal. Alasannya apa sih motifnya? Jujur, motif yang disampaikan ini aku nggak begitu percaya 100%. Ada 3 hal yang dia sampaikan sebenarnya dari aku dengarkan keterangan pihak kepolisian. Pertama itu motifnya adalah karena sakit hati. Katanya ya korban membawa pria lain masuk ke dalam kos-kosannya. Itu yang pertama. Ini versi dia kan ya. Yang kedua, katanya dia sakit hati karena dia pernah ngomong menyumpahi putrinya kalau besar akan menjadi PSK. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia juga menyumpahi katanya anak keduanya untuk dihabisi gitu dari si pelaku. Masa sih seperti itu? Terus aku juga lihat nih ada foto-foto yang beredar tentang terkait dengan foto pernikahan. Kalau aku lihat pernikahannya ini fotonya, ini ada tulisannya tanggal 5/12/2019. Artinya pernikahan sekarang sudah sekitar 6 tahun ya. Oke, dan menurut keterangan Kombes Pol Farman, hubungan terlarang antara ya si pelaku dan korban ini sudah terjalin sekitar 3 tahun. Tapi aku tidak mau mengejudge untuk bagian tersebut karena di komentar-komentar tuh banyak banget muncul bahwa komentarnya gini, doa istri Syah katanya terijabah. Ya, menurut aku kita nggak fair juga ya kalau mengexcuse apa yang dilakukan oleh Anto ini adalah hal yang baik dan juga bisa dimaklumi. Enggak lah, memang betul ini adalah sebuah hubungan yang salah. Karena setelah kita cek, Anto ini kan masih memiliki istri. Sementara kalau Uswatun, kita nggak tahu juga. Siapa tahu sebenarnya Uswatun juga tidak tahu bahwa si Anto ini sudah memiliki istri. Karena aku bisa ngeliat dari beberapa case ya, di daerah-daerah dulu banyak loh perempuan-perempuan tuh yang ditipu gitu sama oknum-oknum pria
yang bilangnya, oh saya duda, saya udah cerai dengan istri saya kok. Ternyata belum cerai. Itu banyak loh. Kenapa aku bilang ada banyak kejanggalan? Karena korbannya sudah nggak bisa lagi ngebela diri, teman-teman. Yang bisa mengatakan banyak hal adalah dari pihak si pelaku. Bahkan keterangan dari keluarganya korban, ayahnya kan mengatakan bahwa putrinya ini sudah menikah siri kok dulu. Nah, kan seorang ayah juga pasti akan ada bagian klarifikasi beneran gak nih putrinya menikah siri atau enggak. Pasti ada beberapa mungkin foto-foto yang dikirim atau seperti apa. Tapi jujur dengan segala hormat, feelingku gitu ya, ngelihat dari gelagat ini semua, ya kemungkinan besar hasil penyidikan dari pihak kepolisian sementara ini terkait dengan isu itu, ya mereka memang belum pernah menikah secara siri. Itu hanyalah modus aja agar mereka bisa tinggal bersama. Tetapi sekali lagi, aku tidak mau ngejudge untuk bagian pribadi tersebut, karena apapun yang terjadi pada saat masa kehidupannya mereka, terutama uswatun hasanah, itu biarkan urusan sama Tuhan. Tapi yang dilakukan oleh Anto ini, menurut aku harus mendapatkan hukuman yang maksimal. Pasal yang dikenakan ini ada dua sih aku lihat, antara yang spontanitas atau juga berencana. Mudah-mudahan ini bisa kenanya di berencana ya, karena kalau spontanitas kan maksimal hukumannya hanya 15 tahun penjara. Tapi kalau yang direncanakan, ini sudah pasti akan mendapatkan hukuman yang maksimal, yakni adalah seumur hidup, paling tidak. Dan yang salah satu poin yang baru kita ketahui juga, mobil dari korban ini sudah dijual, teman-teman. Itu dijualnya itu di kawasan Surabaya lewat online. Dan hasil penjualan mobil tersebut sudah dibelikan mobil lainnya, lebih dari satu loh. Nah, ini juga unik, orang tuh jualan mobil tuh nggak kayak jualan kacang goreng loh, cukup sulit. Nah, makanya polisi tuh menduga apakah mereka ini adalah sindikat kayak penjualan mobil bodong, kenapa bisa begitu cepat dijual? Karena dia hanya dalam hitungan hari. Karena pada saat ditangkap, itu udah ada mobil baru hasil penjualan mobil korban. Artinya apa? Bahwa kalau dibilang si korban ini selalu minta uang sama pelaku, I don't think so gitu. Karena dia masih terus bekerja kan, bekerja sebagai sales kosmetik, bekerja sebagai katanya di pemandu lagu. Kalau memang dia hanya mengandalkan uang dari si Anto, ngapain dia harus capek-capek jadi sales loh? Jadi sales tuh capek loh teman-teman. Apalagi juga dia menguasai hartanya. Apakah mungkin yang disampaikan oleh Anto ini adalah semuanya kebalikan? Hanya melindungi dirinya. Aku tidak percaya 100% apa yang disampaikan Anto ini, karena ada banyak kejanggalan di sini dengan track record-nya. Karena kalau orang sudah sekali bohong, biasanya akan melakukan kebohongan-kebohongan yang lebih besar lagi untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kita akan terus update sampai kita tahu apa sebenarnya motif dari kasus ini, dan kita harus kawal untuk mencari keadilan bagi uswatun hasanah. Dan mudah-mudahan semua amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa. Bye.